Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di SIP Channel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas itu tentang list dan style list dalam HTML. Jadi pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengurutkan list dan juga bagaimana penggunaan definition list dan karakter-karakter spesial dalam HTML. Jadi langsung saja ya, mari simak video berikut ini. Dalam mengatur urutan number list, ya, di sini ada poin, ya, beberapa poin yang perlu kita ketahui. Yaitu yang pertama, apabila Anda menggunakan number list, angka yang muncul di poin pertama tidak harus selalu angka 1. Anda bisa memulainya dari angka 3, 5, 10 atau angka berapapun ya. Jadi dari poin pertama ini kita bisa menggunakan number list ini tidak harus dimulai dari angka 1 ya. Kita bisa memulainya dari angka 3, 6 ataupun yang angka berapapun yang kita inginkan. Terus poin kedua, caranya dengan menggunakan atribut star ya. Jadi di sini kita menggunakan atribut star ya. Jadi kalau Anda ingin menggunakan number list dari angka 10 ya. Jadi entah itu angka 10, 5 ataupun berapapun selain angka 1 ya. Kita menggunakan atribut star ya. Terus di poin ketiga, apabila Anda ingin agar selalu satu poin memiliki urutan yang berbeda dibandingkan urutan sebelumnya, maka Anda bisa menggunakan atribut value yang diletakkan dalam tag li ya. Jadi misalnya kita mempunyai satu paragraf itu atau satu layar tampilan ini, dia ingin membedakan ya untuk urutannya ya. Contohnya di urutan pertama menggunakan angka, lalu di urutan kedua menggunakan abjad ya. Nah, kita bisa menggunakan di urutan kedua ini, kita bisa menggunakan menambahkan atribut value ya, dan diletakkan dalam tag li ya. Di sini catatannya ya, walaupun menggunakan atribut bertipe Roman maupun alpha, Anda tetap harus memasukkan angka untuk atribut star ya. Jadi misalnya kita menggunakan angka, otomatis kita pasti menuliskan atribut starnya dimulai angka berapa. Tapi kalau kita menggunakan abjad ya, A, B, C, D, kita wajib juga menggunakan atribut star ya untuk memulainya. Misalnya A itu 1, B itu 2, C itu 3, nah dan seterusnya ya. Jadi kita bisa hitung atribut abjadnya itu ada berapa sampai dengan huruf Z ya. Jadi langsung saja ya untuk contohnya itu. Ya, di sini saya sudah mempunyai shortcut kode untuk penggunaan atribut atau mengurutkan atribut list ya. Jadi hampir sama, yaitu kita menggunakan list ya, list style ya. Jadi kita menggunakan list style pasti. Nah, cuman bedanya di sini setelah kita menggunakan list style dengan tipe lower alpha ya, di sini kita wajib memasukkan star ya. Tadi untuk atributnya yaitu star, kita masukkan dimulai dari angka 3 ya. Nah, lalu nanti otomatis akan dimulai dari masuklah ke toko buku Gramedia sampai dengan penulis, dia akan otomatis dimulai dari angka 3 ya. Nah, lalu di sini ada li value ya. Jadi untuk melanjutkannya itu di sini dimulai dari angka 25 ya, dari pergilah kasir sampai dengan bayarlah buku tersebut. Jadi langsung saja ya, kita lihat hasilnya. Ya. Di sini kita bisa lihat ya. Di sini langkah-langkah ya dalam membeli buku ya. Untuk headingnya itu menggunakan heading 2 ya. Lalu di sini ya,
untuk masuklah ke toko buku Gramedia karena saya menggunakan lower alpha, yaitu update ya, ABC sampai dan seterusnya. Maka di sini startnya saya gunakan 3 ya, yaitu 3 ini artinya C ya, huruf C. Jadi A itu 1, B itu 2, dan C itu 3. Nah, lalu di sini sebutan identitas buku tersebut ya. Ini masih LI, yaitu masuk ke D. Nah, lalu di sini judul, penerbit dan penulis ya, karena di sini saya tidak menggunakan star atau value, jadi dia otomatis akan menggunakan teks listernya itu menggunakan square, yaitu kotak hitam ya. Lalu di sini di value 25 ya, pergilah ke kasir dan bayarlah buku tersebut ya. Nah, di sini pergilah kasir ya. Jadi kita mulai dari angka lagi 25. Jadi kita tidak melanjutkan lagi dari C, D, E, F, tapi kita bisa melanjutkannya lagi sesuai huruf yang kita inginkan, yaitu menambahkan atribut value, yaitu 25. 25 itu sama dengan update-nya itu Y ya. Nah, lalu di sini bayarlah buku tersebut Z ya. Jadi itu untuk penggunaan atau mengurutkan list ya. Jadi tidak harus kita memulainya dari A ataupun huruf angka 1 ya, tapi kita bisa merubahnya menjadi huruf yang kita inginkan. Nah, lalu yang kedua di sini bagaimana cara menggunakan definition list ya, yaitu di sini ketentuannya itu untuk membuat definition list yang lengkap hendaknya kita memanfaatkan struktur yang tepat, dimulai dengan penggunaan 2 sheet tag ya, DL yang merupakan singkatan dari definition list. Lantas kata-kata yang ingin didefinisikan ditulis di dalam 2 sheet tag DT yang merupakan singkatan dari definition term. Definisi dari kata tersebut ditulis di dalam 2 sheet tag atau DD yang merupakan singkatan dari definition description ya. Jadi dalam penggunaan definition list ini atau DL ya, kita bisa singkat ya DL. Nah, di sini kita wajib memasukkan yaitu 2 sheet tag ya, DT dan DD ya. Jadi untuk contohnya langsung saja ya. Jadi di sini saya sudah mempunyai contoh untuk penggunaan definition list ya. Nah, jadi dalam definition list ini ya, atau DL ya. Nah, ini DL ya. DL. Nah, di sini kita wajib memasukkan DT-nya, tadi definition term-nya. Kita ibaratkan ini sebagai judul, lalu di DD-nya atau definition deskripsi ya. Di sini DD-nya kita masukkan sebagai deskripsinya ya. Nah, jadi langsung saja ya untuk contohnya kita lihat. Ya, jadi di sini definisi ya. Lalu di sini di bawahnya ya DT ya. DT nih PT Alex Media Komputindo. Lalu untuk deskripsinya itu perusahaan multimedia terbesar di Indonesia ya. Lalu di DT kedua ya, judul kedua atau kita bisa sebut judul kedua ya. Di sini. Lalu di sini juga ada deskripsinya ya. Nah, jadi ini hampir sama dengan penggunaan BR ya. Jadi bukan paragraf, yaitu BR ya. Jadi dia hampir sama. Untuk jedahnya juga nggak terlalu jauh ya, lane space-nya ini. Jadi kalau kita ingin menambahkan lagi 3 bisa ya. Ini saya tambahkan lagi 1. Nah, dengan judul
langsung saja kita save ya. Save ya. Habis ini kita refresh ya, dia otomatis akan bertambah ya untuk definisi ini. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana cara penggunaan karakter spesial ya. Jadi di HTML ini ada karakter spesial ya, yang mungkin tidak kita bisa temui untuk apa ya, ibarat ya pengetikannya itu ya dalam keyboard. Nah, jadi contohnya itu di sini kayak copyright, R dan TM ya. Jadi di sini ada beberapa poin ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, apa itu karakter spesial atau special karakter? Yaitu sebagai contoh, kita tidak akan menemukan karakter spesial copyright ini dan TM di dalam keyboard ya. Di dalam dunia HTML, karakter tersebut disebut entities ya. Dan untuk membuatnya Anda harus mengawalinya dengan sebuah ampersand ya, atau dikenal dengan tanda bintang dan ya, tanda dan. Jadi urutannya tanda dan, koma, entities, dan diakhiri dengan semikolon atau dikenal dengan istilah titik koma ya. Nah, di sini poin yang ketiga nih ya. Jadi selain karakter spesial di atas yang tidak kita ditemukan di dalam keyboard, ada beberapa karakter lain yang harus dihadirkan menggunakan entities, misalnya tanda lebih kecil dan lebih besar yang dipakai sebagai pembuka dan penutup tag ya. Jadi lebih kecil dan lebih besar pun bukan misalnya itu kayak kita tadi menggunakan HTML ya, itu sebagai pembuka dan penutup, tapi di sini juga bisa sebagai entities ya, atau karakter spesial ya. Untuk menghadirkannya kita bukan menggunakan tanda lebih kecil atau lebih besar, tapi yaitu menggunakan nama entitasnya ya, yaitu contohnya di sini kayak dan ya. Jika kita ingin menampilkan simbol dan ya, di sini kita harus menambahkan sebuah entities ya, atau nama entitasnya, yaitu dan AMP.2 koma. Nah, ini akan untuk menampilkan simbol dan. Di sini bisa kita lihat ya untuk nama entitasnya ya. Nah, di sini juga ada nih copy ya, di sini ada dan copy.2 koma, yaitu menampilkan copy nih ya, ada copy rack ini. Sama di sini juga racknya. Jadi langsung saja ya kita coba untuk contohnya ya. Ya di sini bisa kita lihat ya, dalam penggunaan karakter spesial ya, di sini ada definisi, yaitu di sini ada copy rack, copy, lalu di sini PT, Alex Media Compindo, yaitu thread ya. Jadi hasilnya kita bisa kita lihat ya, kita lihat hasilnya. Ya, di sini untuk hasilnya ya, copy rack itu menampilkan simbol copy, lalu di sini tadi threadnya itu menampilkan simbol TM ya. Itu untuk penggunaan tadi karakter spesial, untuk menampilkan sebuah karakter spesial ya. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan misalnya kita menggunakan di sini tadi ya, itu dan AMP ya. Nah, kita save ya. Nah, di sini kita menampilkan di sini kita udah membuat copy rack ya. Lalu di sini ada thread. Di sini kita menggunakan AMP ya untuk menampilkan dan ya, simbol dan ya. Jadi di sini nih kita lihat ya. Nah, di sini saya menampilkan simbol dan ya, untuk sponsor terbesar di Indonesia. Adanya ini ya. Nah ini ya, dan ini ya, ini C nya. Untuk
tadi. Ya, untuk kopinya. Lalu di sini ada IM ya. IM untuk yang thread ya. Ya, itu dia untuk pembahasan kali ini mengenai bagaimana cara mengurutkan list, lalu bagaimana cara penggunaan definition list, dan bagaimana cara menggunakan karakter-karakter spesial dalam HTML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.